Masih barengan sama gue Dimas dan lo masih dengerin Radio Gadget, one and only Gadget Radio. Dan ya nggak berasa, kayaknya baru kemarin gue nyobain Realme 12 Pro 5G series gitu ya teman-teman. Dan sekarang sudah ada penerus dari Realme 12 Pro 5G series, yaitu Realme 13 Pro 5G series. Dan di video kali ini gue punya kesempatan buat melakukan unboxing dan ngerasain langsung nih pengalaman penggunaan Realme 13 Pro 5G yang satu ini. Nah, buat lo yang penasaran juga sama Realme 13 Pro 5G yang satu ini, jangan ganti channel lo, tetap pantengin terus Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. So, jadi kayak gini ya teman-teman penampilan box dari Realme 13 Pro 5G. Di bagian depan boxnya ini udah ada keterangan dia ada AI-nya teman-teman. Terus juga ada keterangan 5G Realme 13 Pro dan juga ada keterangan logo dari Realme-nya. Kemudian di bagian sisi sebelah kanannya ini ada Realme 13 Pro 5G. Terus di bagian sisi sebelah kirinya juga Realme 13 Pro 5G yang people choice gitu teman-teman. Keterangannya di bagian atasnya ini polosan aja, di bagian bawahnya juga polosan aja, serta di bagian belakangnya ini ada beberapa nilai jual utamanya. Nah, yang kerennya teman-teman di sini dia sudah menggunakan kamera dari Sony LYT 600 OIS kamera, terus juga dia prosesornya menggunakan Snapdragon 7S Gen 2 5G chipset. Layarnya curved Vision Display 120Hz dan chargernya ada di 45 watt serta baterainya ada di 5200 mAh. Untuk warnanya di sini ada dua teman-teman keterangannya, tapi kebetulan yang gue pegang sekarang ini adalah warna ungu monet teman-teman. Dan dia untuk RAM-nya ada di 12 GB dengan internal storage ada di 256 GB. Dan ya udah nggak usah pakai lama, langsung kita buka aja. Di sini untuk handphonenya masih tersegel dan baru ya teman-teman. Ya, dia sudah terbuka. Ada satu box lagi yang isinya itu ada keterangan Make It Real. Oke, terus kemudian di sini bisa kita buka dan isinya ada casing. Oke, cuman casing aja. Kita buka di sini, dia ada petunjuk penggunaan ya, tipenya adalah RMX 3988, ada kartu jaminan atau kartu garansi dan juga ada SIM tray ejector serta di sini dia ada casing nih teman-teman. Nah, untuk casingnya ini dia bahannya lembut ya teman-teman. Jadi dia bahannya silikon case kayak gitu, tapi bukan silikon case yang bening. Ini di bagian backdoornya juga kalau misalkan lo lihat ya, bagian belakang casingnya ini dia ada motif-motif kayak pakai casing kulit gitu teman-teman. Terus kemudian di bagian dalamnya ini lembut banget nih teman-teman. Dan udah langsung kelihatan ya bentukan kameranya seperti itu ya. Kita dapat casing di situ. Terus juga di sini yang jelas kita bakal dapat handphonenya warna ungu monet seperti ini. Kita taruh dulu handphonenya. Terus juga di sini kita bakal dapat charger. Oke, dengan output ada di sekitaran 45 watt SuperVOOC ya teman-teman. Terus juga di sini yang terakhir kita bakal dapat kabel data USB Type A to USB Type C seperti ini teman-teman. Yang kalau kita buka di sini panjangnya apakah dia lumayan panjang atau enggak nih. Oke, dia standar ya, nggak yang panjang-panjang banget tapi bukan yang pendek juga. Oke, nggak begitu panjang ya teman-teman. Tapi di sini dia standar nih, ada di sekitaran kurang lebih 1 meter nih teman-teman. Oke, kita dapat itu semua dan ini mau gue beresin dulu, nanti gue bakal fokus sama handphonenya teman-teman. Oke, teman-teman, jadi seperti ini ya handphone si Realme 13 Pro 5G masih terbungkus sama plastik kayak gini. Langsung kita keluarin aja dan wow, dia kayak gini nih teman-teman. Untuk bagian belakangnya ini gue kletek dulu ya supaya lo bisa ngelihat dengan lebih jelas lagi. Gampang nih ngeletek stiker IMEI di bagian belakangnya dan lo lihat teman-teman, ini warna ungunya cakep banget ya teman-teman. Ini namanya ungu monet, keterangannya seperti itu. Dan kalau misalkan ini diraba-raba sih gue agak kurang yakin ini backdoornya dari plastik, tapi ini berasanya solid banget teman-teman untuk di bagian backdoornya. Dan ini finishingnya lembut banget ya, ini nggak gampang nyeplak sidik jari karena dibikin matte kayak gini. Serta kalau lo perhatiin ini dia ada aksen-aksen ataupun juga motif-motif ala-ala kayak pasir-pasir gitu ya teman-teman. Ada logo Realme di bagian bawah sebelah sini dan di bagian belakang sini juga ada frame kamera yang bentuknya melingkar seperti ini teman-teman. Nah, kalau yang di Realme 12 Pro 5G series sebelumnya itu dia berkolaborasi
berkolaborasi sama pembuat jam tangan mewah ya teman-teman. Nah kali ini Realme itu berkolaborasi sama Museum of Fine Art dari Boston nih teman-teman. Asli keren banget nih bentukan frame kameranya, serta di bagian frame kamera ini dia ada 3 setup kamera ya teman-teman. Ada lensa utamanya 50 megapiksel yang sudah menggunakan sensor Sony LYT600 teman-teman, dan juga ada kamera ultrawide kalau nggak salah tadi gue baca ada di 8 megapiksel, dan juga ada kamera depth sensor 2 megapiksel. Nah kamera utamanya tadi 50 megapiksel ya kalau nggak salah tadi gue udah sebutin seperti itu. Terus juga di bagian sini ada LED flashnya serta ada informasi Hyper Image Plus. Serta kalau lo perhatiin ini untuk frame kameranya ini dibuat ring kayak gini ya teman-teman, dan ada ada gerigi-geriginya gitu kayak gini teman-teman. Dan ini nyaman banget kalau misalkan jadi tumpuan untuk jari telunjuk lo nih teman-teman nih. Seperti itu, dan yuk kita tur dulu untuk handphonenya. Jadi di bagian sebelah kanannya di sini ada tombol power, terus juga ada tombol volume up serta volume down. Di bagian atasnya di sini ada grill speaker di bagian atas dan juga ada microphone-nya. Ya, lo nggak salah dengar, handphone yang satu ini dia sudah punya dual stereo speaker karena dia punya grill speaker di bagian atasnya. Dan kemudian di bagian sisi sebelah kirinya ini polosan aja ya teman-teman, nggak ada tombol apapun di sana. Jadi benar-benar ya mulus seperti ini aja. Dan kalau misalkan lo perhatiin juga di sini untuk handphonenya itu kalau dilihat dari samping ini berasa tipis banget ya teman-teman. Bahkan ini untuk bobotnya juga menurut gue itu nggak yang berat-berat banget. Nanti gue bakal lihat pakai timbangan juga untuk bobotnya. Serta di bagian bawahnya di sini ada SIM tray ya teman-teman, ada slot SIM tray. Kalau kita buka di sini slot SIM tray-nya. Oke, untuk slot SIM tray-nya di sini dia tidak hybrid ya teman-teman, tapi tidak yang bisa nampung memory card juga, jadi cuman bisa nampung 2 nano SIM aja. Dan dia di sini ada karet pelindungnya warna merah teman-teman, karena ya memang handphone ini tuh dia punya sertifikasi IP65 atau 64 gitu kalau nggak salah ya. Intinya dia bisa tahan debu ataupun juga percikan air kayak gitu teman-teman. Nah di bagian bawahnya juga ini ada microphone, ada USB Type-C dan juga ada grill speaker di bagian bawahnya. Serta di bagian depannya ini ada layar dengan ukuran 6,7 inci dan juga di sini ada kamera depan dengan resolusi di 32 megapiksel, serta di sini dia sudah terpasang sama anti gores ya teman-teman. Jadi kalau misalkan lo beli handphone ini lo nggak usah repot beli casing ataupun anti gores lagi karena memang sudah disediakan di dalam paket penjualannya. Asli ini lengkap banget, dan ya handphonenya mau gue nyalain dulu teman-teman, nanti gue bakal balik lagi setelah handphonenya nyala. Oke teman-teman, ini handphonenya sudah gue nyalain dan tampilan pertamanya seperti yang bisa lo lihat sekarang. Ya jadi seperti ini teman-teman tampilan pertama dari si Realme 13 Pro 5G ya teman-teman. Jadi kayak gini, dan hal pertama sebenarnya yang sudah gue daftarkan di handphone ini adalah kemampuan fingerprintnya. Oke seperti itu, dan ya semu-semu tadi sudah terlihat kalau dia sudah punya fitur always on display ya teman-teman. Dan seperti yang bisa lo lihat juga tadi untuk kemampuan fingerprintnya. Dia cepet ya teman-teman. Apakah dia bisa yang sekali towel? Oke, dia yang sekali towel belum bisa, tapi harus agak ditahan sebentar dia baru bisa nyala. Tapi bukan yang lama-lama banget teman-teman. Ini artinya sudah cukup responsif untuk fingerprint dari si Realme 13 Pro 5G-nya. Dan untuk bezelnya seperti yang bisa lo lihat ya di sini, di bagian atas dan bawahnya ini agak sedikit lebih tebal dibandingkan di bagian kanan ataupun juga kirinya. Dan gue juga cukup suka teman-teman sama desain dari handphone ini, khususnya di bagian layarnya. Ini asli layarnya dilihatnya enak banget, meskipun kelihatannya itu dia agak melengkung layarnya, tapi ini tidak yang melengkung-melengkung banget teman-teman. Artinya ini bagus buat lo yang emang suka main game di handphone, karena ujung-ujung di bagian sebelah sini ya, ataupun juga di bagian edge-nya ini, itu dia bisa nggak terlalu gampang kesentuh, nggak sengaja gitu teman-teman ya. Artinya dia nyaman kalau misalkan dipakai untuk main game walaupun dia layarnya ini sudah melengkung. Bagus nih teman-teman untuk layarnya. Oke, jadi gue belum install aplikasi apapun di handphone ini, tapi gue juga sudah melakukan update untuk semua aplikasi yang ada di bawaan si handphonenya yang satu ini. Serta tadi gue juga sudah menghapus satu aplikasi untuk ngetes apakah bloatware-nya bisa dihapus atau enggak. Dan kita lihat dulu di sini untuk about phone-nya ya teman-teman. Kita lihat di bagian bawah sini about phone. Nah, tadi kan gue sudah update semua aplikasinya, serta gue sudah hapus satu aplikasi bloatware bawaannya. Dan dia untuk storage-nya masih tersisa 29,5
GB, bukan tersisa, lebih tepatnya kepake 29,4 GB dari total 256 GB nih teman-teman. Untuk UI-nya ini dia pakai Realme UI 5.0 teman-teman, dan untuk device name-nya itu adalah Realme 13 Pro 5G. Storage-nya tadi seperti yang sudah gue sebutkan. Untuk modelnya adalah RMX 3988, prosesornya Snapdragon 7S Gen 2 mobile platform. Untuk baterainya 5200 mAh, screen size-nya ada di 6,7 inci, RAM-nya ada di 12 GB yang bisa lo expand lagi sampai 12 GB, jadi totalnya adalah 24 GB yang bisa lo pakai. Tapi kalau menurut gue mendingan dimatiin aja, karena RAM 12 GB itu juga sudah besar banget nih teman-teman. Untuk kameranya, untuk kamera depan dia ada di 32 megapiksel, untuk kamera belakang ada 50 megapiksel untuk kamera utamanya, ultrawide-nya ada di 8 megapiksel, dan juga ada 2 megapiksel untuk depth sensor, serta untuk Android-nya dia sudah menggunakan Android 14 nih teman-teman. Dan ya, gue mau install aplikasi benchmark dulu ya teman-teman. Nanti gue bakal balik lagi setelah semua aplikasi benchmarknya itu sudah gue install. Oke, teman-teman, ini sudah gue install aplikasi AnTuTu Benchmark, dan untuk skornya itu seperti yang bisa lo lihat di layar ya, dia bisa mendapatkan skor sebesar 671 ribuan poin. Dan untuk bisa mendapatkan skor sebesar ini, itu performance mode-nya gue nyala ini teman-teman. Dan dia juga udah gue lakukan pengujian storage test ya teman-teman, dan untuk skornya dia bisa dapat di angka 84 ribuan poin, karena memang handphone yang satu ini dia sudah menggunakan UFS kepala 3 dengan speed rate-nya itu dia bisa mendapatkan di 1927 MB per detik, sedangkan untuk write-nya itu dia bisa mendapatkan speed di 1636 MB per detik. Ini kenceng banget teman-teman. Dan juga untuk RAM-nya dia sudah menggunakan LPDDR4X ya teman-teman. Dan gue juga di sini sudah install aplikasi game. Ini ada Mobile Legends, tapi sebelum itu gue mau lihat pengaturan dulu nih dari handphone yang satu ini. Di dalam menunya ada menu apa aja sih di sini. Dan seperti yang bisa lo lihat di sini ada airplane mode, terus juga ada WiFi. Nah, untuk WiFi-nya ini dia sudah support untuk WiFi 6E ya teman-teman. Jadi dia bisa nangkep sinyal 6 GHz, sinyal 5 GHz, dan juga 2,4 GHz. Untuk Bluetooth-nya itu Bluetooth versi 5. Untuk konektivitasnya jelas dia sudah ada jaringan 5G-nya, serta dia juga di sini sudah ada NFC. Tapi untuk NFC-nya itu bukan NFC yang multifungsi, dia bisa copy untuk akses card. Belum yang seperti itu ya teman-teman, dia cuman bisa untuk melakukan pembayaran aja nih teman-teman. Terus juga di sini ada wallpaper dan style, dan untuk wallpapernya ini dia bisa lo ganti-ganti wallpapernya. Di sini ada yang live wallpaper totalnya ada 16, ataupun juga yang static wallpaper totalnya ada 33. Tapi kalau misalkan seandainya lo kurang sama wallpapernya, lo bisa tambah lagi di sini, dan itu dia ada yang berbayar, ada juga yang gratis juga nih teman-teman. Kebetulan ini sinyalnya agak kurang bagus, jadi loadingnya agak lama. Nah, seperti ini teman-teman, dia wallpapernya bisa lo pilih-pilih, nanti tinggal sesuaikan aja sama kebutuhan lo teman-teman. Selain itu dia juga ada fitur always on display ya teman-teman, dan untuk fitur always on display-nya ini menurut gue sudah lengkap banget. Lo bahkan bisa custom always on display di sini, dan setelah gue coba di sini untuk always on display-nya itu dia tidak mati dalam kondisi 10 detik ya teman-teman. Artinya gue bisa menarik kesimpulan kalau always on display-nya ini dia bisa terus-terusan menyala. Ini sorry, handphonenya kotor ya teman-teman, banyak bulu kucing ya, maklum lah karena memang di rumah gue itu juga banyak kucing teman-teman. Oke, seperti itu untuk always on display-nya. Terus juga di sini ada tema teman-teman, ada 3 bawaan dari handphonenya, tapi kalau misalnya memang kurang bisa lo download sendiri untuk temanya. Selain itu juga ada pengaturan font ya teman-teman. Untuk fontnya juga ada 3 di sini, tapi kalau misalkan emang kurang lo bisa pilih dari aplikasi tema bawaan dari handphonenya teman-teman. Ada yang berbayar, ada juga yang gratis nih. Oke, seperti itu. Terus juga untuk ikonnya juga bisa lo rubah-rubah sesuai dengan kemauan lo. Nah, yang gue suka di sini yang pebble nih teman-teman. Jadi dia agak rounded untuk di bagian kanan kirinya, tinggal di apply aja seperti ini. Terus juga di sini ada color. Oke, untuk color ini nanti dia icon-iconnya itu disesuaikan sama warna yang lo pilih. Ada juga untuk wallpaper color ya, jadinya nanti untuk icon aplikasinya itu warnanya disesuaikan sama wallpaper yang lagi lo pakai juga. Seperti itu teman-teman. Oke, di sini juga ada untuk fingerprint animation di sini ya. Fingerprint animationnya bisa lo pilih sesuai dengan kemauan lo juga di sini. Oke, kayak gitu bener-bener untuk fitur customnya ini dia banyak banget, serta dia juga punya fitur edge lightning nih teman-teman. Jadi kalau misalkan seandainya ada notifikasi masuk, dia layarnya bakal menyala seperti ini. Ada yang biru, ada yang merah, ada juga yang gold seperti ini. Oke, cuman ada 3 aja pilihannya.
Kayak gitu, gue belum tahu apakah itu nanti bisa di custom lagi atau enggak. Tapi yang jelas untuk custom layarnya ini dia udah banyak banget nih teman-teman. Terus juga kalau misalkan lo mau rubah untuk refresh rate layarnya, lo bisa lakukan di menu pengaturan di sini ya teman-teman. Ada di display. Nah, sedangkan untuk displaynya sendiri juga pengaturannya banyak banget. Ada light mode, ada dark mode. Terus juga untuk lowest brightness-nya itu juga dia fiturnya ada teman-teman. Ada auto brightness juga. Terus juga ada screen color mode-nya di sini, mulai vivid, natural, dan juga ada pro mode di sini ya teman-teman. Untuk pro mode-nya dia ada cinematic dan juga ada brilliant color nih teman-teman. Tapi default-nya itu dia ada di vivid P3 mode for richer color display teman-teman. Terus juga di sini ada icon font, ada font juga, ada display size juga di sana, dan juga di sini ada screen refresh rate ya. Bawaannya atau defaultnya itu dia di auto select, tapi nanti bakal gue nyalain ya, sekarang aja sih nyalain ya, di high teman-teman, 120 Hz. Untuk touch sampling rate-nya ini dia ada di sekitaran 240 Hz, tapi nanti bakal gue coba untuk di video reviewnya teman-teman. Jadi seperti itu untuk pilihan menunya itu dia banyak banget. Dan tadi untuk security update-nya gue juga sudah mendapatkan security update teman-teman. Jadi ini udah dapat security update yang terbaru juga nih teman-teman. Oke, jadi di menu setting ini benar-benar banyak banget pengaturan yang bisa lo lakukan nih teman-teman. Dan ya buat lo yang nanya sensor dari handphone yang satu ini, ternyata dia sensornya juga cukup banyak ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini untuk sensornya, ya, seperti itu untuk sensornya. Ada accelerometer, light sensor, proximity, magnetometer, dan juga ada gyroscope. Dan untuk gyroscope-nya ini dia hardware ya teman-teman, karena dia di sini vendornya dari Bose nih teman-teman. Dan oke, langsung aja gue mau melakukan pengujian main game di handphone yang satu ini, yaitu game Mobile Legends. Sebelum melakukan pengujian main game, gue mau ngetes kemampuan kamera dari handphone yang satu ini. Kamera utamanya itu ada di 50 megapiksel dengan sensor LYT 600 teman-teman, serta dia ada kamera ultra wide 8 megapiksel dan juga 2 megapiksel untuk depth sensor. Kita lihat di sini untuk menunya, dia ada night mode, dan night mode-nya itu dia juga bisa pakai mode ultra wide ya teman-teman, dan dia bisa di zoom sampai 5 kali. Dan iya, 5 kalinya ini benar-benar berasa detail ya teman-teman. Kalau lo lihat di sini, dia tekstur dari kainnya itu kelihatan nih teman-teman. Terus juga di sini ada street. Nah, untuk streetnya juga bisa lo atur-atur untuk milimeternya. Ada yang 16 mm, dia ultra wide seperti ini. Ada 26 mm satu kali, ada 51 mm dia itu ada di 2 kali, dan 126 mm itu dia artinya ada di 5 kali zoom teman-teman. Terus juga di sini ada video. Untuk videonya dia di sini ada ultra steady mode-nya ya, tapi kalau misalkan lo aktifkan fitur ini untuk perekamannya cuman bisa di 1080p 60 fps aja. Meskipun dia di sini mentoknya bisa sampai 4K di 30 fps, 720p 30 atau 60 fps, atau 1080p 60 atau 30 fps nih teman-teman. Dan untuk perekaman videonya ini juga bisa di zoom sampai 5 kali untuk defaultnya, tapi untuk digitalnya dia bisa sampai 10 kali seperti ini. Dan iya, ini 10 kalinya menurut gue pun juga hasilnya lumayan detail ya, kalau misalkan pencahayaannya cukup baik kayak di ruangan studio seperti ini teman-teman. Terus kemudian untuk di kamera depannya, ya untuk kamera depannya dia di sini bisa ngerekam 1080p 30 fps, 720p 30 fps, dan juga 4K 30 fps. Dan ya, berikut adalah beberapa sampel dari kemampuan kamera si Realme 13 Pro 5G-nya. Oke teman-teman, jadi ini adalah sampel kamera belakang dari Realme 13 Pro 5G. Ini direkam di resolusi 1080p 60 fps dengan fitur stabilisasinya nyala ya teman-teman. Ini gue jalan kaki aja dan gue pegang pakai tangan. Jarak antara handphone dan muka gue itu kurang lebih ada di sekitaran 20 cm nih teman-teman. Jadi seperti ini kalau misalkan gue cobain untuk video. Kamera belakang 1080p 30 fps. Kita coba lari apa ya? Oke, ini gue posisinya lari ya teman-teman. Ya, kayak gitu posisinya.
Gimana menurut lo untuk kestabilannya? Kalau gue lihat dari previewnya sih ini cukup stabil ya teman-teman. Untuk HDR-nya juga bagus seperti ini, tapi dia agak sedikit ngezoom ya kalau menurut gue di 1080p 60 fps-nya. Agak sedikit ngezoom kalau menurut gue. Oke, kayak gini. Oke, teman-teman, jadi ini adalah sampel kamera depan dari Realme 13 Pro 5G dan ini direkam di resolusi 1080p 30 fps. Ya, kayak gini gue pegang pakai tangan aja, jalan kaki, dan untuk kestabilannya seperti yang bisa lo lihat juga. Oke, untuk HDR-nya seperti ini. Langitnya memang cerah tapi kelihatan di sini agak putih ya teman-teman. Kalau misalkan gue berbalik arah seperti ini yang tidak menghadap arah matahari langsung, dia masih kelihatan biru langitnya. Tapi kalau misalkan gue arahin ke arah matahari langsung yang ada di sebelah sana, itu dia jadi kelihatan agak putih seperti itu ya teman-teman. Nih, seperti ini. Tapi menurut gue untuk HDR-nya masih cukup oke, karena gedung yang ada di belakang sebelah sini masih cukup bisa terlihat teman-teman. Ya, kayak gini jarak antara handphone dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 40-50 cm. Dan ini pun juga mikrofon bawaan dari si Realme 13 Pro 5G, buat tidak pakai mikrofon tambahan. Kayak gini kalau misalkan untuk lari kita cobain ya. Oke, dia larinya seperti itu teman-teman. Cukup bergoncang kalau menurut gue. Tapi ya memang seperti ini untuk sampel kamera depan 1080p 30 fps, dan dia tidak ada fitur untuk stabilisasinya. Belum gue cari tahu sih ya, nanti gue cari tahu dulu. Nah, yang gue suka di sini dia tetap punya fitur yang namanya adalah dual video seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau misalkan seandainya lo mau vlogging, tetap menunjukkan ekspresi muka dan juga tetap pengen nunjukin apa yang ada di belakang kamera, ini lo bisa pakai fitur yang namanya adalah dual video seperti ini, dengan catatan baik kamera depan ataupun juga kamera belakang yang dipakai untuk merekam itu dia cuman ada di 1080p 30 fps aja. Tapi menurut gue udah sangat-sangat membantu kalau misalkan seandainya lo pengen melakukan vlogging seperti itu ya. Oke teman-teman, jadi ini adalah sampel kamera belakang dari Realme 13 Pro 5G ya. Ini gue rekam di kondisi extreme low light nih teman-teman ya. Jadi untuk jalanannya ini bener-bener nggak ada lampu penerangan, cuman ada lampu-lampu dari rumah kayak gini aja nih teman-teman. Ini gue ngerekamnya di resolusi 1080p 60 fps ya. Dan untuk fitur stabilisasinya ini tidak gue nyalain ya teman-teman. Jadi seperti yang bisa lo lihat di sini, kalau kondisi yang ekstrim low light seperti ini, gue pegang pakai tangan aja, jalan kaki, dan ini pun juga sampel audio ataupun juga mikrofon langsung dari si Realme 13 Pro 5G-nya. Oke teman-teman, jadi ini adalah sampel kamera depan dari Realme 13 Pro 5G. Ini direkam di resolusi 1080p 30 fps karena memang untuk kamera depan ini dia cuman ada pilihan 30 fps aja. Dan yang gue suka nih teman-teman, dia ada fitur untuk lightnya ya, ataupun juga cahayanya. Jadi si layar handphonenya ini dia nyala gitu teman-teman, untuk bisa ngebantu ngasih cahaya tambahan gitu. Dan ya ini gue ngerekamnya di kondisi yang super low light seperti ini. Tadi jalan keluar beli tempe mendoan sekarang jalan balik nih mau pulang. Kayak gitu teman-teman. Dan jarak antara handphone dan muka gue ini kurang lebih ada di sekitaran 40-50 cm kayak gini. Dan ya ini adalah sampel audio atau mikrofon dari si Realme 13 Pro 5G nya. Oke teman-teman, gue sudah masuk ke dalam lobby game dari Mobile Legends di Realme 13 Pro 5G-nya. Dan untuk settingan grafis default yang dikasih itu adalah frame rate-nya high dengan grafis itu high teman-teman. Tapi untuk frame rate-nya itu dia bisa dinaikin sampai super. Sedangkan untuk grafisnya ini dia belum aktif untuk pilihan ultra-nya nih teman-teman. Gue belum tahu apakah memang prosesor Snapdragon S Gen 2 ini dia belum support untuk grafis ultra atau memang butuh update lagi nih teman-teman. Dan ya udah, yuk langsung kita nikmatin aja main game Mobile Legends di Realme 13 Pro 5G. Oke teman-teman, gue sudah masuk ke dalam game dari Mobile Legends di Realme 13 Pro 5G nih teman-teman. Dan untuk penangkapan sinyalnya dia ternyata cukup baik juga ya, karena dia di situ bisa mendapatkan paling besarnya ada di sekitaran 50 milidetik aja nih teman-teman. Artinya dia untuk wifi-nya penangkapan sinyalnya cukup baik nih.
Oke, seperti ini untuk touch delay gue belum menemukan isu touch delay seperti ini ya, seperti yang bisa lo lihat. Gue sentuh-sentuh untuk action buttonnya, dia bisa respon dengan cukup baik nih teman-teman. Nah, seperti yang tadi gue bilang ya, ini layarnya kan melengkung tapi dia tidak yang terlalu melengkung teman-teman. Artinya ini nyaman kalau dipakai untuk main game, serta untuk handphone ini tuh bobotnya tidak terlalu berat nih teman-teman. Oke, kita lihat dulu di sini untuk bobotnya. Oke, untuk bobot dari handphone yang satu ini tuh cuman ada di sekitaran 192 gram teman-teman. Dengan baterai 5200 mAh, handphone ini bisa mendapatkan ketipisan yang sangat-sangat tipis serta untuk bobotnya juga yang tidak terlalu berat nih teman-teman. Oke, seperti ini untuk main game Mobile Legends di Realme 13 Pro 5G. Belum yang benar-benar serius gue mainnya gitu ya, dan juga belum benar-benar yang review karena ini masih video unboxing dan juga impresi pertama aja nih teman-teman. Oke teman-teman, ini gue sudah selesai main game di Realme 13 Pro 5G dan selama permainan handphonenya itu dia berasa adem aja nih teman-teman, karena memang dia punya fitur 3D Vapor Chamber Cooling System. Sistem pendingin 9 lapis dengan vapor chamber tempered 4500 mm persegi dan juga graphite 9953 mm persegi. Dan ya teman-teman, mungkin segini dulu aja ya cerita gue unboxing impresi pertama icip kemampuan kamera dan gaming dari Realme 13 Pro 5G. Kalau misalkan emang lo suka sama ceritanya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Dan untuk harganya, pas gue bikin video ini gue belum tahu harganya karena memang belum diinformasikan sama pihak Realme Indonesia-nya. Nanti kalau misalkan emang sudah ada update, gue bakal taruh di kolom deskripsi box di bawah. Dan ya mungkin segitu aja akhir cerita gue. Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.